Best in Black kali ini cerita tentang kisah seorang perempuan yang harus pisah sama pasangannya karena ya dibilang suatu keadaan yang harus dijalanin sebenarnya, dan itu mungkin pertama kali juga bagi perempuan ini untuk merasakan kehilangan yang harus dijalanin. Kita bisa langsung cerita ke narasumbernya. Itu di sini ada Delia, bisa dipanggil Delia, dan someone atau pasangannya itu bernama Zaki. Bisa diceritain first impression lu waktu pertama kali ketemu dia gimana sih? Sampai akhirnya lu harus pisah gitu. Padahal ibaratnya ya dia bisa dikatakan lagi sayang-sayangnya. Hai, nama gue Delia. Gue pengen cerita tentang kisah percintaan gue yang dibilang sulit. Ya sulit sih sebenarnya. Gue pengen ceritain dari awal mula gue kenal sama laki-laki itu. Awal gue kenal dia karena gue berteman dengan keponakannya. Terus ponakannya itu buat ngenalin gue ke dia. Tapi pada awalnya gue ragu buat kenal, buat deket, buat kedepannya gitu. Takut sih waktu itu enggak, mungkin karena guanya yang gimana ya, kalau kenal sama cowok tuh nggak bisa langsung kenal gitu ya, nggak bisa langsung yakin juga. Tapi pada akhirnya gue kenalan berjalannya waktu, kenal dan gue lebih gimana ya, nyari tahu tentang dia lah ya istilahnya, lebih kepo itu. Awalnya gue tahu dia ya cari tahu lah tentang kerja dia di mana gitu kan, kerja dia di mana, rumah dia di mana gitu, asal usulnya. Dan gue udah tahu semua, tapi berjalannya waktu gue tahu ternyata tuh dia udah di dalam jeruji besi kan, ya kan? Iya. Pasti waktu itu. Tapi pada waktu itu dianya itu berjalannya waktu dianya itu ke gue kayak udah sayang, udah ngungkapin cinta gitu ya istilah. Ya dibilang sih kita udah jadian sih itu. Walaupun Guanya masih kondisinya lu maksudnya dia masih di jeruji besi gitu. Iya. Oke. Dia udah di jeruji besi. Berarti lu belum ketemu ya sama dia? Belum sama sekali. Dan pas awal gue tahu dia ternyata udah di jeruji besi, gue situ masih ragu sebenarnya. Ada rasa ragu lah istilahnya. Tapi satu sisi lu juga ada rasa iba atau sayang gitu ke dia, perlahan. Mungkin pas awal-awal guanya masih biasa. Terus tapi dianya udah kayak ngungkapin, udah bener-bener kayak rasa sayang lah gitu ya ke gue, bener-bener sayang gitu, nunjukin banget. Tapi buat guanya awalnya itu gue masih biasa, masih kayak nganggep sepele gitu, apa sih ini orang gitu kan, terlalu ini banget ke gue. Mungkin masih ada rasa risih atau gimana? Iya risih, awalnya tuh gue risih. Tapi berjalan waktu lagi, pas udah berapa bulan gue dapet kabar dia udah bebas gitu ya dari jeruji itu. Itu sekitar bulan berapa ya? Itu tahun 2019. Masa sih? 19 kan udah 2 tahun deh. Oh iya, udah 2 tahun. 2019 itu tuh sebelum puasa. Sebelum puasa gue ketemu dia. Dan pertama kali gue ketemu, gue bener-bener ngerasain, wah ini cowok bener-bener kayak gimana ya, tulus banget gitu sama gue. Dan gue baru ngerasain yang namanya punya cowok bener-bener kayak ngejaga gue. Diperlakukan seperti apa sih lu waktu itu sama dia? Ya gue ngerasanya kayak gimana sih, kayak gue ngerasain diperlakukan kayak ratu gitu. Kayak apa, layaknya gue lah diperlakukan kayak. Gue pas pertama kali ketemu, ya udah gue kayak ngerasa
kok gue tiba-tiba sayang banget ya sama dia gitu, nyaman, bener-bener dia kayak gue pengen apa-apa gue langsung dibeliin, diturutin gitu kan. Tapi gue ketemu dia itu cuma 3 kali doang selama dia di jeruji besi. Pas gue udah ngerasa nyaman, bener-bener nyaman, gue bener-bener nemuin lelaki yang bener-bener gitu tulus sama gue. Padahal tuh malamnya itu kita pengen sahur bareng, kita sampai kita ngumpul nginep bareng rame-rame ya kan. Lu inget gak sih yang waktu itu dia bilang kita udah tidur tuh, kita tidur jam berapa sih, jam 3 kalau gak salah. Iya. Udah mau sahur kita baru tidur ya kan. Terus abis itu jam 4-nya mau subuhnya dia di depan gang lu ya, dan dia balik lagi pulang. Itu sebelumnya, itu pas pertama kali gue ketemu dia, gue masakin sahur sama lu sama laki juga kan. Kita masakin sahur, kita sahur bareng. Terus udah kayak gitu besokannya kita ketemu lagi, kita pengen ngadain sahur bareng. Gue sama temen gue Putri namanya nginep di rumah gue sambil nunggu dia buat sahur bareng kan. Tapi pada akhirnya gue ketiduran juga dong. Ketiduran, gue nggak denger itu suara telepon. Tiba-tiba kata dia udah di depan rumah gue pengen sahur bareng. Dan gue baru pertama kali ngerasain sama pacar itu sahur bareng, bener-bener sama dia doang. Sebelumnya belum pernah. Sebelum belum pernah. Akhirnya dia balik lagi ke rumah. Terus besokannya dia bener-bener gue nggak nyangka bisa terjadi kayak gini lah ya. Istilahnya gue udah sayang, udah ngerasa bener sayang. Awalnya gue biasa aja, pas pertama kali ketemu gue ngerasa wah ternyata lebih gimana ya, lebih rasanya lebih ada lah ya. Maksudnya ketika udah ketemu gitu. Itu hari ketiga gue ketemu, padahal malamnya gue tawa-tawa sama dia berdua. Kita makan ini. Iya, gue makan bareng. Awalnya gue nggak mau gitu ya, maksudnya, tapi diajak makan bakso gitu. Terakhir gue makan bakso sama ponakannya juga yang namanya Putri juga kan, sama temennya berempat tuh makan. Malamnya gue di jalan terakhir ketemu, dia minta izin sama gue buat pergi ke Pondok Petir nemuin temennya. Dan gue pulang. Itu dia minta izin tuh? Dia minta izin. Awalnya emang gue ragu, lu ngapain kesana, lu ngapain gitu, maksud gue udah insting. Iya udah kayak ada feeling yang nggak enak gitu ya. Udah lu ngapain kesana ke Pondok Petir lah ya. Lu ngapain ketemuin temen lu tuh ngapain, misalnya lu lebih baik lu pulang daripada lu. Itu udah jam pagi gitu kan, itu istilah jam 2-an deh itu. Gue balik, dia balik, gue tidur ya kan. Pas kejadian ini gue tidur, gue bangun sahur, gue lagi ngambil nasi gitu lah, ngambil lauk. Tiba-tiba gue dapet kabar bahwa dia udah ditangkap lagi. Udah bener-bener gue lemes, kaki gue lemes, gue nggak sahur sama sekali, gue langsung nangis di situ. Bener-bener kayak ngerasa gue baru ngerasain bahagia loh. Masa baru bener-bener ngerasainnya sama cowok tuh, oh ternyata kayak gini yang bener tuh diperlakuinnya perempuan tuh kayak gini. Dan gue baru nemuin lelaki yang kayak gitu. Bener-bener awalnya gue ngerasa kok nggak adil gitu. Gue udah ngerasa bahagia banget sama dia, bener-bener gue sih nemuin yang tepat lah istilahnya ya. Di situ gue cuman bisa nangis ya kan. Itu momen-momen yang benar-benar gue kayak sedih ya? Baru semalam baru kayaknya semalam gue ngerasain bahagia banget, baru gue ketemu. Tapi gue udah terjadi lagi yang kayak gini yang gue nggak inginkan lah istilahnya. Akhirnya gue pagi-pagi jam 6 pagi tuh gue nggak sahur nggak apa, gue tiba-tiba abis nangis juga. Gue tiba-tiba gue langsung datang kan ke rumah si Putri gitu. Terus gue datang, dia juga nggak nyangka, dan gue apalagi gue nggak nyangka. Baru tadi malam kita ketemu, baru kita tadi malam tawa-tawa kan sama-sama. Sedih gak sih pas ngeliat chat terakhir kah sama dia? Terus apa lu terus chatin dia, lu di mana atau gimana sih? Lu gimana sih? Gue jadi expect sebenarnya.
Ya dibilang sedih banget lah. Gue berlarut-larut kayak buat ngelupain, tapi gak bisa gitu, maksudnya tetap aja kayak gue ngeliat fotonya, chatnya gitu kan, bener-bener kayak ngerasa kehilangan banget gitu. Ini bener-bener momen yang paling gue inget terus gitu, maksudnya jadi sedih juga kan kalau keinget-inget gitu. Di situ tuh gue baru loh ngerasain, maksudnya gimana ya, ngerasain apa sih, sama-sama gitu ya. Ini yang waktu momen yang gue tunggu-tunggu gitu maksudnya. Tapi ini terjadi lagi yang Sekian kalinya. Iya, kesian kalinya. Dan gue di situ cuma bisa nangis. Jadi kepikiran juga kan. Sampai saat ini lu masih dapat nggak sih kabar dari dia gitu? Atau udah sejauh ini udah berapa tahun sih jadinya? Awalnya gue nggak dapet kontak apa-apa karena emang di sana kan nggak bisa komunikasi juga kan. Awal ketangkep juga kan nggak bisa komunikasi. Jangan kan sama gue, sama orang tuanya pun sama, nggak dapet komunikasi dari Pasti dia. Sih, karena ketat banget. Iya, karena ketat banget. Apalagi itu lagi zaman-zamannya corona baru lah ya. Corona baru itu bener-bener. Ya kita cuma jadi dapat kabar dari orang tuanya doang, yang nyamperin dia ke sana gitu. Jadi kita juga nggak bisa nemuin dia juga kan. Pasti nemuin dia juga kalau misalnya udah berbulan-bulan baru nemuin. Iya, baru nemuin kalau dia udah sidang atau apa. Tapi sekarang ini ada nggak inisiatif lu buat datang gitu nemuin? Mungkin kalau misalnya nemuin, pengen banget dari awal dia ketangkep, gue juga pengen banget ketemu gitu. Tapi ya karena kondisi yang nggak memungkinkan juga kan. Sekarang buat orang-orang keluar masuk kemana-mana pun susah, lagi keadaan kayak gini. Jadi ya udah, gue harus nunggu berapa lama. Maksudnya bener-bener emang udah kondisinya udah stabil lah ya istilahnya. Oke, mencakup semua cerita lu nih. Gue pengen tahu dong dari hati lu yang paling dalam banget, apa sih pesan terakhir lu pada saat malam itu, dan pesan-pesan lu buat dia sekarang ini, kalau misalkan someday nanti dia bisa ngeliat video ini, kalau dia udah bebas, maksudnya lu pengen ngomong apa sih ke dia, walaupun berarti hubungan lu sama dia lost dong sampai saat ini. Dan lu misalkan udah berjalan dengan orang lain lagi, apa sih yang pengen lu sampein ke dia gitu, benar-benar dari hati lu gitu. Gue sih pengen nyampein ke dia, kalau kita nanti berjodoh, insya Allah kita bakal dipertemukan. Tapi kalau misalnya enggak, ya tetap ya, tapi dengan cara yang beda. Gue bahagia dengan siapa, dan dia pun punya pilihannya sendiri bahagia dengan siapa. Tapi di dalam hati lu nih sekarang, nggak mungkin kan lu nggak ada harapan sama dia tuh, nggak mungkin. Gue ngerasa kayaknya lu masih ada harapan sama dia, walaupun lu ngerasa harapan ini semu gitu. Harapan apa sih buat hubungan lu berdua tuh? Lu ngarepin apa sih? Sebenarnya harapan gue sih ya, gue sebenarnya masih pengen gitu bersama-sama gitu ya. Tapi ya kan kita juga nggak tahu ke depannya gue berjodoh atau nggak balik lagi ke situ kan. Dan gue nungguin dia waktu yang cepat gitu, selama 6 tahun apa gue bisa gitu masih sama-sama sama dia. Kan kita nggak tahu juga ke depannya, apa gue dengan terjodoh gue udah datang sendiri, kan gue juga nggak boleh buat nolak juga kan, namanya apa nanti misalkan dia udah keluar, terus lu masih sendiri, dan misalkan dia ternyata bukan sama lu akhirnya ya kan, sedangkan lu udah nunggu 6 tahun lamanya gitu kan, cukup menguras emosi juga kan kita yang nunggu ibaratnya. Terus gue mau tahu dong pesan dari lu nih buat semua perempuan yang sama nih kayak lu, yang lu lagi alamin kayak gini. Apa pesan buat perempuan-perempuan yang di luar sana yang lagi nunggu kekasihnya nih di dalam jeruji besi, bahkan ada yang nunggu rela sampai bertahun-tahun lamanya sampai akhirnya mereka bisa
balik lagi lu buat diri lu sendiri. Pesen ya Buat perempuan-perempuan yang sama kayak lu. pesan gue di sini, lu buat perempuan gak usah terlalu berharap juga. Lu percaya kalau emang lu jodoh pasti bakal balik lagi ke lu. Kita jalanin aja yang ada gitu, maksudnya percaya dah pokoknya kalau misalnya emang lu jodoh, lu bakalan dipertemukan lagi. Entah itu kapan lah ya itu istilahnya. Yang penting lu juga saling menguatkan dia sama-sama, karena lu dulu pernah sama-sama sayang dan lu dulu pernah sama-sama cinta lah istilahnya. Terlepas Iya, terlepas kalian bakalan sama-sama atau enggak nanti endingnya gitu ya. iya, yang penting lu percaya jodoh udah ada yang ngatur juga. Yang penting kita di sini sekarang cuman bisa ya sabar. Kalau misalnya emang lu mau nungguin juga, ya lu harus sabar. Tetap buktiin dan bikin apa ya, ibaratnya terbaik buat versi masing-masing lah ya. Nah, iya bener. Itu aja sih pesan dari gua. Kalau gitu, thank you banget nih udah mau berbagi ceritanya di channel kali ini. Next mungkin bakalan cerita-cerita lagi sama lu Del. Semoga buat perempuan yang di luar sana yang bener-bener sayang banget, tulus banget sama laki-lakinya, dikuatin lagi hatinya, badannya, semuanya, pikirannya. Semoga kalian ketemu di titik yang semestinya gitu. Terima kasih juga udah mau denger cerita dari gua. Semoga ini buat pembelajaran lu ke depannya juga. Oke, kalau gitu thank you buat semuanya. Jangan lupa like. Kalau lu punya cerita yang kayak gini, lu bisa sharing di komentar. Lu bisa ceritain apapun itu yang mungkin ada juga yang sama di antara kalian kisahnya kayak gini. Dan jangan lupa juga buat subscribe nih. Gue juga expect banget sebenarnya dengar cerita ini, kayak nyesek aja gitu ya, namanya lagi sayang-sayangnya kan, terus tiba-tiba ya emang segala sesuatu emang takdir utama. Karena kan segala sesuatu juga bukan milik kita 100%, gak ada, kita gak punya apa-apa di dunia ini. Oke, kalau gitu thank you. Terima kasih banget yang udah like, yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Thank you.